wilayah kekuasaan Bani Umayyah yang bernama Andalusia itu tidak hanya Spanyol, tapi juga seluruh negara Portugal dan sebagian selatan dari negara Prancis. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat sendiri di peta dunia. Kalian pasti sudah tidak asing dengan pemain-pemain sepak bola asal Spanyol seperti Iker Casillas, Cesc Fabregas, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan masih banyak lagi. Tahukah kalian bahwa jauh sebelum generasi mereka lahir, Islam pernah berkuasa di tanah mereka? Cerita ini berawal ketika Tariq bin Ziyad yang merupakan salah satu komandan militer dari Kekhalifan Umayyah berhasil menaklukkan Gibraltar. Ketika itu, tanah Andalusia sedang dikuasai oleh kerajaan Kristen Visigoth. Bisa dibilang Tariq bin Ziyad adalah orang yang membuka gerbang kejayaan Islam di tanah Andalusia sampai pada akhirnya terpecah lalu terusir sekitar hampir 8 abad kemudian, tepatnya di tahun 1492 Masehi. Peristiwa kemenangan Tariq bin Ziyad di tanah Andalusia itu terjadi tahun 711 Masehi. Saat itu kerajaan Islam itu belum terpecah. Semua masih di bawah naungan Kekhalifahan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Tentu saja Tariq bin Ziyad tidak sendirian dalam menaklukkan wilayah Andalusia, tetapi keberhasilan Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia juga didukung oleh para jenderal-jenderalnya yang piawai. Di antaranya adalah Tarif bin Malik dan Mughiyat Ar-Rumi. Setelah kemenangan di wilayah Andalusia, Tariq bin Ziyad diangkat menjadi gubernur di wilayah tersebut sebelum akhirnya ditarik pulang ke Damaskus oleh sang khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ada beberapa cerita menarik setelah Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah Andalusia. Jadi ketika itu ada seorang nenek yang ingin bertemu dengan Tariq bin Ziyad. Dan setelah bertemu dengan Tariq bin Ziyad, nenek ini berkata kepada Tariq bin Ziyad bahwa dahulu suaminya pernah bercerita bahwa suatu hari nanti di masa depan akan ada seorang jenderal asing yang akan menaklukkan tanah mereka, yaitu Andalusia. Dan gak cuman itu, suami dari nenek tersebut juga menceritakan tentang ciri-ciri dari jenderal asing tersebut. Dan ternyata Tariq bin Ziyad memiliki semua ciri-ciri tersebut. Entah ini kebetulan atau tidak, yang pasti sejarah sudah mencatat bahwa Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah Andalusia. Dan ada lagi nih, satu cerita yang sepertinya menarik untuk dibahas. Jadi, sebelum Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia, wilayah itu dikuasai oleh kerajaan Visigoth. Kerajaan itu memiliki satu istana yang indah di kota Toledo. Istana itu mempunyai 27 gembok, karena setiap raja yang baru bahkan menambahkan satu gembok, sampai berjumlah 27 gembok. Saat itu masih belum diketahui alasan kenapa ruangan itu digembok. Yang pasti, raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi, gembok itu tidak boleh dibuka oleh siapapun. Sampai pada suatu ketika Raja Rodrik penasaran dengan isi istana yang digembok sampai 27 buah. Setelah itu memasuki dalam istana, ternyata di dalam istana tersebut terdapat ruangan yang terkunci. Dan setelah dibuka, ternyata ruangan tersebut berisikan lukisan-lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda. Mereka memakai sorban di kepalanya dengan pedang yang melengkung. Dan di situ tertulis sebuah tulisan yang membuat Raja Rodrik takut dan percaya bahwa sebuah bencana akan menimpa dirinya. Tulisan itu berisi, kapanpun ruangan perlindungan ini dilanggar dan mantra yang terdapat pada guci ini dilanggar, orang-orang yang terlukis pada guci ini akan menyerbu Andalusia, menggulingkan singgasana rajanya, serta menduduki seluruh negeri. 39 tahun kemudian, atau lebih tepatnya di tahun 750 Masehi, Kekhalifahan Islam mengalami pergolakan. Dan pergolakan ini menyebabkan perpecahan di Kekhalifahan Islam. Dan perpindahan kekuasaan dari Kekhalifahan Bani Umayyah menjadi Kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dan 6 tahun kemudian, atau lebih tepatnya di tahun 756 Masehi, Bani Umayyah mendirikan pemerintahan Islam yang baru di wilayah Andalusia. Bisa dibilang, ini adalah babak baru bagi Bani Umayyah di wilayah Andalusia yang 173 tahun kemudian berubah menjadi Kekhalifahan Cordoba. Jadi
Di masa itu, kekuatan umat Islam terbagi menjadi dua. Pertama, ada kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berpusat di kota Kufah, Irak. Lalu yang kedua, ada Bani Umayyah di Al-Andalus yang berpusat di kota Cordoba. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah pemimpin pertama Bani Umayyah di wilayah Andalusia. Beliau memimpin dari tahun 756 Masehi sampai dengan 788 Masehi. Di masa pemerintahannya, kota Cordoba terlihat menjadi lebih indah. Dan di masa pemimpinannya juga dikenal dengan masa pembangunan besar-besaran. Abdurrahman Ad-Dakhil juga membangun istana dan tembok kuat yang mengelilingi kota Cordoba. Tidak hanya itu, Masjid Cordoba yang megah dan indah pun dibangun pada masanya. Saat itu, kota Cordoba juga menjadi pusat pendidikan dan pusat kebudayaan yang paling menarik di wilayah Eropa. Dan yang bisa mengalahkan kota Cordoba sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan saat itu adalah Baghdad di daerah timur yang saat ini menjadi ibu kota negara Irak. Karena saat itu, di masa yang bersamaan, kota Baghdad dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia sebelum akhirnya dihancurkan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Dan perlu dicatat bahwa di masa itu kota Baghdad adalah pusat pemerintahan bagi kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun sudah terpecah menjadi dua, tetap gelar khalifah yang megang cuma satu, yaitu Bani Abbasiyah. Sementara Bani Umayyah Al-Andalus itu bergelar Amir. Nah, gelar Amir ini adalah gelar yang diberikan untuk orang yang menguasai suatu wilayah. Sedangkan Khalifah itu adalah jabatan yang diberikan untuk orang yang menjadi pemimpin umat Islam. Bisa disimpulkan, wilayah Andalusia ini terdiri dari 3 fase kepemimpinan. Yang pertama adalah keamiran Cordoba, yang berlangsung dari tahun 756 Masehi sampai dengan 929 Masehi. Lalu fase yang kedua adalah kekhalifahan Cordoba, yang berlangsung dari tahun 929 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Dan fase yang terakhir adalah Taifah atau Muluk At-Taif yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan kecil ini berkuasa di tanah Andalusia dari tahun 1031 Masehi sampai 1493 Masehi. Pada masa keamiran Cordoba yang berlangsung selama 173 tahun, tercatat wilayah Andalusia ini memiliki 8 orang pemimpin yang silih berganti. Mereka semua jelas orang-orang hebat. Mereka adalah Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I yang memimpin dari tahun 756 Masehi sampai dengan 788 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil atau Hisham I dari tahun 788 Masehi sampai dengan tahun 796 Masehi. Kembali dilanjutkan oleh Al-Hakam bin Hisham atau Al-Hakam I dari tahun 796 Masehi sampai dengan 822 Masehi. Abdurrahman Al-Autsat atau Abdurrahman II dari tahun 822 Masehi sampai dengan 852 Masehi. Lalu Muhammad I dari tahun 852 Masehi sampai dengan 886 Masehi. Al-Mudzir dari tahun 886 Masehi sampai dengan 888 Masehi. Abdullah bin Muhammad dari tahun 888 Masehi sampai dengan 919 Masehi. Lalu yang terakhir, Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III dari tahun 919 Masehi sampai dengan 929 Masehi. Pada masa Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III, tepatnya di tahun 929 Masehi, wilayah Andalusia berubah dari yang tadinya keamiran Cordoba menjadi kekhalifahan Cordoba. Hal ini disebabkan karena Abdurrahman An-Nasir menyatakan diri sebagai seorang khalifah. Keputusan ini diambil oleh Abdurrahman III karena dia merupakan keturunan dari Bani Umayyah yang dahulu pernah menjabat sebagai khalifah sebelum Bani Abbasiyah. Dan alasan lainnya adalah karena saat itu kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang terjadi banyak pergolakan.
tahun setelah beliau menjabat sebagai khalifah di Andalusia, atau lebih tepatnya pada tahun 936 Masehi, beliau membangun sebuah kota dengan kompleks istana yang berjarak 5 km dari kota Cordoba. Tempat ini bernama Madinah Az-Zahra, dan pembangunan tersebut baru selesai 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 940 Masehi. Sekarang, tempat ini memang hanya tinggal reruntuhannya saja. Meskipun begitu, kota ini tetap tidak bisa menyembunyikan keindahan dan kemegahannya. Hal ini bisa terlihat jelas dari bangunan-bangunan atau tembok-tembok besar yang masih tersisa. Pondasi dari tembok-tembok ini terlihat masih sangat kokoh. Setelah selesai dibangun pada tahun 940 Masehi, Abdurrahman III memindahkan dewan pemerintahannya ke Madinah Az-Zahra 7 tahun kemudian, atau lebih tepatnya 947 Masehi, sampai dengan 948 Masehi. Lalu setelah itu, Madinah Az-Zahra ditinggalkan dan mulai tertimbun. Mungkin inilah yang membuat Madinah Az-Zahra menjadi terbengkalai. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III, pembangunan kota berlangsung sangat cepat. Universitas Cordoba juga dibangun pada masa pemerintahannya. Kekhalifahan Cordoba ini berlangsung selama 102 tahun, atau lebih tepatnya dari tahun 929 sampai dengan 1031 Masehi. Dan selama rentang waktu tersebut, wilayah Andalusia mengalami 11 kali pergantian khalifah. Singkat cerita, pada tahun 1031 Masehi, kekhalifahan Cordoba berakhir. Saat itu terjadi banyak pergolakan dan tidak ada satu orang pun yang bisa memperbaiki keadaan. Hingga akhirnya, Dewan Menteri yang memerintah kota Cordoba menghapus jabatan khalifah. Semenjak saat itu, wilayah Andalusia dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Sejarah juga mencatat, kerajaan-kerajaan kecil tersebut relatif tidak memiliki kekuatan, baik secara pengaruh maupun militer. Sejarah juga mencatat, kerajaan-kerajaan kecil ini relatif tidak memiliki kekuatan. Bahkan, mereka lebih memilih untuk membayar upeti kepada kerajaan-kerajaan sekitarnya yang lebih kuat. Tujuannya jelas, yaitu untuk perlindungan. Meskipun sudah berada di fase akhir, umat Islam di Andalusia tetap bisa memperlihatkan kejayaan dan kehebatannya. Dibangunnya Istana Alhambra atau Istana Merah di kota Granada pada tahun 1232 Masehi adalah bukti yang nyata. Bangunan yang satu ini sangat megah dan memiliki cerita yang panjang. Bisa dibilang, Istana Alhambra yang megah dan menakjubkan ini adalah saksi bisu kejayaan dan kehancuran kaum muslimin di tanah Andalusia. Biarpun sudah terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan relatif tidak memiliki kekuatan, tetap saja mereka bukanlah lawan yang enteng dan mudah untuk dikalahkan. Terbukti, musuh-musuh Islam baru bisa meruntuhkan kerajaan Islam secara menyeluruh dari tanah Andalusia pada tahun 1493 Masehi. Itu artinya, musuh-musuh Islam membutuhkan waktu 467 tahun hanya untuk menghancurkan atau mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil yang relatif sudah tidak memiliki kekuatan. Jelas ini merupakan waktu yang sangat panjang dan juga lama. Granada yang merupakan benteng terakhir kaum muslimin di wilayah Andalusia harus dikalahkan oleh pasukan gabungan yang dipimpin oleh Raja Ferdinand V dan juga Ratu Isabella. Mungkin itu tadi sejarah singkat tentang kejayaan Islam di tanah Andalusia. Seperti pada video sebelumnya, bahwa tim Lampu Islam juga manusia biasa, jadi kalau ada yang salah atau mungkin kalian ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah, biar kita bisa sama-sama belajar tentang sejarah Islam di tanah Andalusia. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Akhir kata, saya Ikhwan dari tim Lampu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.